Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Halo, kami peserta Latsar Kemenduk Bangga tahun 2025, gelombang 2 angkatan 9, kelompok 4. Selamat datang di podcast kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk kita semua, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bersama saya, Dewi Putura Nafsintomi sebagai moderator, dan keempat narasumber saya yang luar biasa. Kita akan mengeksplorasi bagaimana cinta terhadap produk dalam negeri dapat membawa kita untuk lebih menghargai budaya Indonesia dan memperkenalkan keindahan tanah air ke dunia internasional. Untuk membuka pembahasan kita, saya ingin mengajak para narasumber untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa mulai lebih mencintai produk dalam negeri. Narasumber yang pertama, kami persilahkan Kak Muhammad Rafi. Terima kasih Mbak Dewi waktunya. Banyak orang bangga memakai merek luar negeri dari pakaian, makanan, hingga teknologi. Tapi jarang yang sadar di balik logo-logo asing itu ada uang kita yang keluar dan juga ada peluang dalam negeri yang hilang. Padahal kualitas produk lokal seringkali memberikan kualitas yang sama bagusnya atau bahkan lebih unggul dari produk luar dengan harga yang lebih terjangkau. Mencintai produk lokal bukan sekedar pilihan konsumsi, tetapi bagian dari kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Produk buatan anak negeri semakin hari semakin menunjukkan kualitas yang tidak kalah bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk lokal, kita ikut membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, dan memperkuat perekonomian nasional. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga dalam menjadi teladan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air yang nyata adalah dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri harus dimulai dari diri sendiri, misalnya yaitu menggunakan kain batik. Kain batik tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga menyimpan sejarah panjang budaya kita. Jadi, mengapresiasi dan membeli produk lokal adalah salah satu cara kita menunjukkan cinta terhadap negara ini. Mari kita jadikan penggunaan produk dalam negeri sebagai gaya hidup, bukan sekedar kampanye sesaat. Dari ASN untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Mungkin seperti itu, Mbak Dewi. Nah, betul sekali. Jadi, mencintai produk lokal bukan sekedar pilihan konsumsi, tetapi bagian dari kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Terima kasih untuk Kak Muhammad Rafi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Untuk Kak Bima Aji, kami persilahkan. Ya, terkait dengan batik ya Mbak Dewi. Terkait batik ini sebenarnya seharusnya Indonesia dan rakyatnya ya, terutama kita-kita ini yang menjadi orang Indonesia itu harus sangat berbangga diri karena Indonesia ini punya banyak sekali budaya dan salah satu yang paling populer adalah batik. Batik ini udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, batik ini juga menjadi suatu barang yang membuat banyak orang tertarik, utamanya orang-orang dari mancanegara, di mana keunikan batik ini terletak tidak hanya pada motifnya, tapi juga pada filosofinya. Jadi batik ini bukan hanya sekedar kain, bukan hanya sekedar fashion, tapi juga cerita dan juga simbol akan budaya Indonesia yang kaya akan makna. Contohnya adalah mungkin salah satunya batik Megamendung. Batik ini punya filosofi tentang keteduhan, tenang, dan juga pengendalian diri, serta juga membawa manfaat seperti awan yang akan menurunkan hujan yang bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya yang harus kita upayakan lebih lanjut ini terkait dengan batik adalah bahwa kita itu perlu mempromosikan nih batik sebagai identitas budaya kita. Saat ini mulai terlihat dan juga menjadi salah satu hal yang patut disyukuri, kita sebagai ASN itu punya masing-masing itu punya batik
sendiri ya. Jadi antar lembaga itu punya batik khas mereka sendiri yang menambah banyaknya corak dan juga motif dengan filosofi yang berbeda-beda. Nah, batik ini pastinya akan menjadi sesuatu yang harus kita kenalkan ke internasional, bisa juga melalui pameran ataupun kolaborasi dengan desainer global. Jadi kita harus berbangga diri nih kalau banyak sekali orang yang sudah mulai recognize yang namanya batik. Oh, batik dari Indonesia. Kita harus berbangga diri. Mungkin seperti itu, Mbak Dewi. Baik, Mas, menarik sekali, Mas Bima. Batik memang punya potensi besar untuk menjadi ikon budaya Indonesia ke dunia luar. Bagaimana sih, Mas Bima, makna dari simbol batik itu sendiri yang bukan sekedar fashion belaka? Ya, eh, terkait dengan hal itu, jadi seperti yang saya sebutkan di awal, kalau batik itu bukan sekedar fashion ya. Jadi kita ini juga menceritakan ini, ada sebuah cerita, ada sebuah simbol di balik batik dan juga motif-motifnya. Mungkin kayak misal kalau kita lihat sering lihat itu para wisatawan mancanegara itu pada penasaran sama yang namanya batik. Mereka curious akan sebenarnya batik itu gimana sih cara membatik itu seperti apa. Ambil contoh di Solo misalnya. Jadi banyak wisatawan mancanegara itu ikut kelas membatik, mempelajari batik dan akhirnya mereka itu membeli itu namanya batik. Nah, setelah mereka membeli itu pasti bakal pulang juga nih ke negara mereka dan mereka pasti bangga. Saya punya merchandise nih dari Indonesia namanya batik. Bagus banget kan? Terus akhirnya mereka ikut mempromosikan nih yang namanya batik ke orang di luar negeri yang nantinya akan membantu yang namanya turisme ya. Jadi turisme yang ada di Indonesia ini akan semakin dikenalkan lewat yang namanya batik. Wah, keren sekali Mas Bima. Nah, harapannya bahwa semoga batik ini bisa dikenal sampai dengan penjuru dunia ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait pariwisata. Nah, selama ini banyak orang Indonesia yang justru lebih tertarik ke luar negeri untuk berlibur, padahal di Indonesia punya tempat-tempat yang nggak kalah indah dan unik. Bagaimana pandangan Mas Rizky Wibisono terkait ini? Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Setuju banget nih Mbak. Kadang kita itu kebanyakan terlalu terpukau sama tempat wisata di luar negeri, kayak seperti di Swiss, Korea Selatan, atau Jepang. Padahal di Indonesia sendiri banyak destinasi yang nggak kalah menarik dibanding di luar negeri. Contohnya itu kayak misal di Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba itu merupakan danau vulkanik terbesar di dunia yang punya pemandangan spektakuler dan budaya Batak yang unik. Kalau dibandingkan dengan di Swiss, suasananya mirip-mirip lah. Jadi pemandangannya seperti itu, cuman dengan sentuhan lokal yang lebih otentik gitu, Mbak. Wah, menarik. Jadi sebenarnya kita punya Swiss rasa Indonesia ya, Mas. Nah, menurut Mas Rizky, adakah destinasi lain yang berpotensi menjadi hidden gem di Indonesia sendiri? Tentu aja ada, Mbak. Salah satunya di Labuan Bajo dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Banyak wisatawan asing yang datang ke sana untuk melihat komodo. Karena komodo itu satu-satunya hewan hewan prasejarah yang masih ada di dunia ini, masih hidup. Tapi kadang masyarakat Indonesia sendiri, kadang belum tahu betapa eksotisnya pulau ini. Pulau Nusa Tenggara Timur itu lautnya itu biru dan jernih, terus banyak pulau-pulau kecil yang menakjubkan. Bahkan bisa digunakan untuk snorkeling dan diving. Bisa dibandingkan dengan Maldives lah, Mbak. Begitu. Wah, keren banget ya, Mas. Jadi kita punya wisata alam sekaligus satwa langka yang tidak ada di tempat lain. Nah, Mas Rizky, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand ataupun Malaysia, apa yang membuat wisata Indonesia ini punya nilai lebih? Indonesia itu unik karena keberagaman alam dan budayanya.
Misalnya seperti di Pulau Derawan di Kalimantan Timur yang masih sangat alami. Di sana kita bisa berenang bersama ubur-ubur tanpa sengat. Jadi kita nggak perlu khawatir akan sengat ubur-ubur yang menyetrum seperti itu. Mirip seperti di Kepulauan Palau. Tapi keindahan alam dan keramahan lokalnya bikin pengalaman di sini tuh lebih terasa lebih hangat gitu. Karena masih lokal. Tantangannya itu sebenarnya bagaimana kita bisa memperkenalkan tempat-tempat ini dengan cara yang menarik. Terutama lewat media digital dan kampanye internasional gitu sih Mbak. Wah, menarik banget ya, Mas. Jadi kita sebenarnya nggak kalah saing nih sama negara lain. Nah, asalkan dikelola dengan baik dan dipromosikan secara konsisten, tempat-tempat indah ini bisa mendunia, bahkan bisa menjadi pilihan utama wisatawan asing, bukan cuma di Bali saja. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin membahas mengenai keindahan alam Indonesia dan pentingnya perlindungan lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan agar alam Indonesia tetap terjaga? Kami hadirkan narasumber saya, yaitu Mas Jose. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky tadi tentang wisata atau turisme Indonesia, itu seperti semua yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia itu punya alam yang luar biasa. Itu mulai dari pantai hingga pegunungan yang indah, terus ada hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia, lalu terumbu karang kita itu adalah rumah bagi ribuan spesies laut yang mendukung kehidupan ekosistem global. Itu kita punya segalanya. Alam kita bukan cuma buat kita bangga ya, tapi juga penting banget untuk kehidupan di dunia ini. Tapi sayangnya keindahan alam kita itu sedang terancam. Selain deforestasi yang semakin cepat, kita juga dihadapkan dengan penambangan besar-besaran yang merusak alam. Ribuan hektar hutan tergerus hanya karena untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Semua itu nggak cuma membuat alam rusak ya, tapi juga sektor pariwisata kita itu jadi terancam. Banyak tempat wisata yang bergantung pada alam, jadi kalau rusak ya wisatawan pun juga bakal berpikir dua kali itu untuk datang kembali. Jadi kalau misalkan kita perhatikan berita belakangan ini mungkin dari sisi penambangan itu yang lagi rame itu di tempat wisata ada di daerah Raja Ampat ya. Nah, kita sebagai ASN itu kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Kita bukan hanya bekerja untuk negara, tapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Perlindungan alam itu merupakan tanggung jawab bersama dan kita sebagai ASN bisa berperan aktif. Pemerintah sudah mulai bergerak dengan berbagai upaya untuk melestarikan alam, mulai dari menanam pohon, terus membersihkan pantai, hingga melakukan konservasi satwa yang terancam punah. Sebagai ASN, kita juga ikut menjaga alam. Kita bisa mulai dengan tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mendukung gerakan penghijauan, dan memastikan kita selalu mendukung kebijakan ramah lingkungan di tempat kerja dan kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah contoh bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan akan dilihat dan diikuti oleh banyak orang. Alam Indonesia itu warisan berharga yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Jadi mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk melindungi alam Indonesia yang kita cintai. Karena sebagai ASN, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga negeri ini tetap indah dan lestari. Seperti itu Mbak Dewi. Nah, betul sekali Mas Jose, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan alam Indonesia dan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wajib turut serta menjaga alam Indonesia seperti alam Raja Ampat agar tetap lestari sebagai warisan bagi anak cucu kita nantinya. Lanjut, terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah memberikan insight yang sangat bermanfaat, seperti yang kita bahas tadi, cinta terhadap produk dalam negeri, mempromosikan budaya Indonesia, memperkenalkan destinasi wisata, dan menjaga kelestarian alam
adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk membawa Indonesia menuju ke dunia internasional. Mari kita semua berperan aktif untuk itu, dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.